Luar biasa dah. Mana Pak Omar? Cerita-cerita Mana ini dikit Pak Om. Omar? Siapa nih? Nanti Pak. Tunggu Mas Ucim, Pak saya Omar mau nanti. sikat dia. Dia bilang tanggal 25 itu perayaan pagan. Nah, usikat mereka nanti. Mereka nggak ngerti apa-apa Pak. Tanggalnya aja nggak tahu di mana apa, nggak ngerti. Makanya malam ini dibongkar. Malu benar mereka Pak. Nggak ngerti itu Pak. Nggak punya malu mereka. Bapak Bom coba share screen lagi. Jadi kita tahu ini lampu Hanukkiyahnya ya. Jadi supaya mereka juga tahu ini ya. Nih penjelasannya Pak ya. Nah ini. Ya ini 25 kislev Hanukkahnya ya. Ini kan 8 di kiri, 8 di kanan. Ini terus ya, lambang ya ini namanya lampu Hanukkiyah ya. Menorah kalau di ini menorah ya. Lampu khusus ya untuk hari raya Hanukkah ini disebut Hanukkiyah. Memiliki 9 lampu dengan formasi 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Puji Tuhan saya ada sih di rumah. Jadi kalau Natal saya pasang lampunya lilinnya. Dan lampu yang berada di tengah memiliki posisi lebih tinggi. Lampu yang di tengah diletakkan lebih tinggi dari 8 lampu lainnya. Nah, ini ada artinya lampu yang di tengah ini disebut shamash. Ya, artinya helper atau servant, pelayan. Hari pertama mereka menyalakan lampu shamash lebih dahulu. Jadi yang tengah duluan yang dinyalain, yang tinggi nih. Ya, kemudian ya. Jadi ada aturannya Pak. Baru kemudian menyalakan 1 lampu di barisan paling kanan. Hari kedua mereka menyalakan 2 lampu. Demikian seterusnya hingga hari ke-8. Hari ke-8 kan. Jadi 8 ini punya ini memang. 8 hari ini ya. Nah, kemudian hari orang-orang Makabe ya, yang ketika itu tidak memenangkan perang ya. Mereka telah memproklamasikan hari raya Hanukkah. Raja Antiochus berkuasa di tanah Yudea, dan kemudian hari Yudas Makabe gugur dalam peperangannya. Nah ini ada sejarahnya lagi panjang nih kalau kita bicara Yudas Makabe ini. Ini berkenaan sama Hanukkah dan 25 kislev ini juga sebenarnya. Cuma saya potong aja tadi karena panjang Pak. Nah ini siapa Makabe? Ya makanya ada kitab Makabe, karena di kitab Makabe ini juga dia menubuat dalam kitab Makabe ini menubuatkan jelas tentang Yesus tanggal 25 Desember. Ya jelas Pak, jelas banget Pak. Jadi tidak ada alasan lagi, mereka tidak punya bukti bahwa tanggal 25 Desember adalah lahirnya dewa matahari, dewa satria, dewa apa itu, satria baja hitam, dewa apa? Mau bicara satria baja hitam baru. Satria itu Aditya, orang bilang satria paniki. Paling cocok bikin Tino Ransa.
Apalagi Satria batu hitam, Pak. Nggak ada, Pak. Wah, nggak ada. Orang yang aneh ya. Nggak aneh. Kita yang rayakan Natal, mereka yang selalu bilang haram. Kita yang mata masih ada yang begoder tuh Pak, katanya hari-hari apa Dewa Matahari. Oma dong di Belanda ada nonton Oma orang dari Manado dah. Halo orang Belanda Nederland. Hey. Kalau gitu Pak Bowo bilang Aditya, masa sih Aditya? Pak Lidara dan Pak Pombong. Kalau mereka tidak ada yang masuk yang mendalilkan bahwa tanggal 25 bukan kelahiran Yesus Kristus, artinya mereka pembual. Mereka pembual. Penipu. Iya, betul. Kalau memang kalian benar masuk dong. Sini, kita tunggu ya sampai jam pagi. Kita adu data. Jangan tidur ya. Ya, Kita adu data fakta dan sejarah. Saya pesan mungkin kalau saudara Alfredo ada nonton, ya Alfredo masuk ya. Saya ada perlu Anda, nama Alfredo, orang Kristen, ya. Anda silakan masuk. Saya mau tanya buat Anda. Saya mau tanya. Silakan Alfredo masuk. Nama Alfredo. Silakan Anda Alfredo masuk. Kalau orang ini ya. Pekon, Pak Pekon saya standby di inbound sama Ipai dulu ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman masuk dulu ya. Boleh nggak apa-apa? Boleh. Nanti yang masuk lagi ya. Boleh. Nanti bisa diangkat lagi. Oke. Terima kasih ya. Tunggu mereka. Boleh. Oke. Nanti kita tunggu mereka. Ya. Pekon, nanti ambil nomor telepon ya. Saya ingin tanya. Oh ya, oke, baik. Oke, iya, Di WA Pak Bowo? Iya, Pekon ya. Ya di WA, setuju ya. Ya, Abdul masuk ya. Kalau Alfredo mau masuk Alfredo. Alfredo atau teman-teman dari sebelah Pak Dani. Bawa data ya, jangan bawa itu. Bawa data dengan bayar kos. Jangan banyak asumsi. Jangan banyak asumsi. Bawa data ya. Yang Jangan bawa otak bawa kosong. data ya. Ya. Jangan bawa otak kosong. Berani Bawa kotak kosong bertanya, dengan bawa siap juga ditanya. Ya, Anda masuk bawa data ya. Nggak berani Pak Kristen Bombo. kita Alfredo, silakan masuk. Saya mau tanya. Ntar loh, ini siapa ya? Selamat malam. Apa ini Pak Lidara bahasa Ibrani? Pak Frans, Pak. Tulisan terbalik. Frans, Pak. Frans. Silakan, Oh, Pak Frans. Ya, silakan Pak. Iya. Ya, setuju 25 Desember betul, Pak. Amin. Terus Pak, lanjut Pak. Ya. Ya. Hitungan saya itu dari Lukas 1 ayat 8 sampai 9 itu Zakaria kan yang terpilih menjadi imam untuk memimpin di Bait Allah kan. Betul. Ya, itu ada hubungannya dengan perjanjian lama ya di Imamat 16 ayat 29 sampai 34, Pak. Iya. Ya, di Imamat 16 ayat 29 coba dibuka, Pak ya. Atau Coba dibuka. iya. Ya, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, ya ini pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Ya, kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu. Ya, saya stop dulu di ayat itu ya Pak ya. Hari Sabat ya, hari itu menjadi Sabat.
itu kalau di kalender Yahudi ya, itu bulan ke-7 tanggal hari yang ke-10 itu hari raya Yom Kippur, Pak. Yom Iya, Kippur. Pak. 10 Ya, Tisri, Pak. Ya, 10 Tisri. Ya. Iya. Ya, itu Yom Kippur ya. 1 Tisri Yom- itu Rosh Hashanah. Iya, betul. Ya, jadi hari itu juga disebut hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bukan hanya hari Sabtu. Jadi hari Sabat itu hari perhentian buat Tuhan sebetulnya. Dan ini juga Tuhan tidak cocok pernah- untuk teman-teman kita yang tidak rayakan Natal supaya Anda juga belajar sebenarnya, ya. Iya. Ya, itu saya lanjutkan, Pak ya. Bulan Tisri itu kan kalau di-compare dengan kalender Masehi itu kan jatuhnya pertengahan September sampai pertengahan Oktober ya, Pak Elidara ya. Iya, betul. Iya. Jadi mulai bulan Tisri kan berarti mulai kalau dihitung di-compare dengan kalender Masehi berarti kan mulai dari tanggal 15 September begitu kan, Pak ya. September sampai 15 Oktober. Ya. Itu Jadi- bulan Tisri. Baru Ya, masuk ke bulan bulan Sevan. Ya. Jadi tanggal 15 itu kan hari pertamanya, September ya. Tambah 10 berarti 25 September, Pak ya. Iya. Iya. Ya, 10 jatuhnya ya kira-kira ya Nah, tanggal 25. Ya, pada hari itulah si Zakaria itu bertemu dengan malaikat Gabriel dan Elizabeth mengandung. Iya. 25 betul. September ya. Betul. Jaraknya antara Maria dengan Elizabeth kan 6 bulan, Pak ya. 6 bulan ya, Iya. 6 bulan. Iya. Ke- 25 Iya. September ditambah 6 bulan jatuhnya kan 25 Maret, Pak ya. Iya. Ya, 25 Maret. Memang kan ada catatan Bapak-bapak gereja bahwa 25 Maret itu kan ada Maria dikatakan mengandung ya kan. Nah, Iya, kalau ditambahkan 9 bulan lagi, 25 Maret ditambahkan 9 bulan jatuh pas 25 Desember. Iya, Pak. Pas tepat. Iya. Kenapa itu kan kenapa hari Yom Kippur? Di situ kan Zakaria harus bertugas ada ukupan, Pak ya. Gini Pak. Iya. Minta maaf Iya. ya. Ya, silakan. Ini yang saya bingung ya. Kita sudah bicara secara Alkitabiah. Ya jelas karena bagaimana mau diseberang juga tidak mengakui bahwa 25 Desember. Sedangkan kita saja ada saudara-saudara Kristen juga yang tidak merayakan. Kan mereka kurang belajar juga sebenarnya. Pak Bom mau tahu siapa pertama kali justru yang mencetuskan bahwa 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari. Nah, ini orangnya, seorang teolog. Justru seorang teolog. Di-share, Pak. Silakan, Pak. Coba saya share ya. Ini orangnya namanya Jean Ernest Orang Kristen Pablonsky. juga. Iya, teologi, Pak. Seorang sarjana teolog. Ya, ini orangnya, Pak. Nah, ini. Ini orangnya, Pak. Nah, ini. Belum kelihatan. Abad 17, Pak ya. Iya. Namanya Paul Ernest Jablonski. Tahun 1693 sampai dengan 1757. Teolog asal Berlin. Ini dia sumber penyakitnya, Pak. Asal Jerman. Ya. Jadi orang yang mempopulerkan tuduhan bahwa asal-usul Natal berasal dari ritual Dewa Matahari Romawi kuno adalah Paul Ernest Jablonski tahun 1693 sampai 1757, seorang teolog Kristen Protestan asal Berlin, Jerman. Ya, karena Ini dia sudah yang mengatakan diikuti, amat ya, Pak, ya? ya. Ini sudah yang diikuti oleh beberapa orang-orang ini. Iya. Nah, di sini dia mengatakan 25 Desember katanya Dies Natalis Solis Invicti, yaitu. Makanya kita kalau di fakultas kan, Pak, begitu ada ini, ada apa? Ada wisuda kan namanya Dies Natalis. Iya kan? Nah, Ya, betul. iya, Dies Natalis kedua, ketiga. Ya, latar belakang dari spekulasi Jablonski ini adalah Terus praduga. ada sejarahnya nggak? Dia matinya gimana? Ada sejarahnya? Enggak, belum, saya belum. Mati dimakan cacing atau dimakan cacing? Ya, mati makan cacing. Ya.
Jadi dia ini paganisme sekaligus kepada Kristen dan Katolik. Jadi memang orang inilah yang menjadi sumber penyakit. Dan mereka pula orang-orang yang otaknya sampah mengikuti ini, Pak. Jadi yang mereka pegang ini, Pak. Iya. Ini membuat gereja terpecah ya, orang-orang ini ya. Iya, ini Pak. Ini setannya, Pak. Ini setan. Ada satu lagi, Pak. Ada dua. Justru orang Katolik. Iya ada, ya. Oh, sebentar. satu lagi siapa, Pak? Ada namanya, sebentar ya. Bukan Marban kan? Bukan. Jangan Marban terus yang deh. Download. Itu ada Pak Joki sendiri itu. Nah ini apa? Ini Pak yang dibilang Megilotaanit. Ya di sini, nah ini jelas ini ya. Ini bagaimana menceritakan Yoyarif ya. Ini waktu ini bisa dilihat nih di www.sefaria Ta'anit 29 ayat 11 sampai 12. Nah, di sini dikatakan, nah ini Shabbat ya. And it was the year after of sabbatical year. Ya. And it was the week of the priestly watch of Yoyarif. Jadi Yoyarif ini ya di Targum juga dicatat. Nah, ini bahwa Yoyarif ini adalah rombongan pertama karena imam-imam itu kan ada 24 rombongan. Iya, 24 betul. Nah, 24 rombongan para imam pembakar ukupan di pas masa pentahiran ya. Pentahiran itu pentahiran bait suci itu yang tadi dibaca ya, tadi ayat yang dibaca ya tadi itu pentahiran itu termasuk disebut sebagai hari raya Hanukkah ya. Jadi kebetulan pada waktu itu pada bulan kelima, bulan Av itu rombongan pertama sama rombongan ke-8. Nah ini kan Tuhan yang punya rencana kan. Rombongan pertama sama rombongan ke-8 dijadikan satu dan bertugas bersama-sama. Ya, jadi didapatlah angka hari ke-8 ditambah 1 jadi 9. Ya itu tadi yang kita lihat Hanukiah tadi, menorah tadi. 8 di kiri, 8 di kanan, kemudian 1 yang paling tinggi karena itu rombongan pertama. Gitu loh. Nah, pada waktu melaksanakan tugas ini ya hari Rosh Hashanah saya belum sharing ya. Saya share dulu deh Pak supaya kelihatannya. Jadi kita bisa lihat biar jelas ya. Oke. Ya, nah ini. jelas. Oke, ini Pak ya. Ini Kalau semua kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum, Pak? lagi. Belum kelihatan. Oke. Masih muter-muter ya. Sudah, Kayak kaum botol nguber ekornya. belum nongol, Oke. Pak. Udah nongol belum? Udah tuh. Sudah Pak Bom. Belum Hah? masih hitam. Masih hitam. Masih hitam. Sudah muncul. Sudah muncul. Udah muncul. Oh, buang Oke. HP, buang ke sini, buang HP. Udah muncul tuh. Oke. Muncul di mana? Muncul. Itu di Pak Bom udah muncul. Di saya muncul dia. Oke. Belum Pak, nggak kelihatan. Nah ini baru muncul. Oke. Udah kelihatan ya. Oke. Kacian, Ya. Jaringan ya. Kacian. Jadi di sini di Esra 7 ayat 8 itu yang paling jelas mengatakan bahwa masuk pada bulan kelima, bulan Av.
di antara rombongan ke-1 hingga ke-8 terdapat hari raya Rosh Hashanah. Hasana ya. Ya, Rosh Hashanah ya. Ini kemudian Yom Kippur hari ini ya. Ya. Tanggal 1 bulan Tisri dan Yom Kippur tuh tanggal 10 bulan Tisri. Di mana seluruh rombongan yang 1 sama 8, makanya tadi di menorah itu kan ada 9 lilin. Ya, betul. Nah, itu menggambarkan ini rombongan ke-8, 4 di kiri, 4 di kanan, 1 paling tinggi. Nah, rombongan ini yang menjadi servant. Rombongan ini rombongan Yoyarib. Ya, nah ini bertugas bersama-sama. Maka rombongan Imam Abia yang ada Imam Zakaria itu bertugas pada minggu ke-9. Hitungannya yaitu rombongan ke-8 ditambah rombongan ke-1, jadi dihitung ke minggu ke-9. Ya, gitu loh. Nah, itu jatuh pada hari raya Sukot. Nah, hari raya Sukot ini kita lihat di sini adalah hari raya Sukot itu hari raya Tabernakel. Hari raya Tabernakel. Ini hari raya Sukot, Pak. Tanggal 15 bulan Tisri. Yang tadi dibacakan Pak siapa tadi itu ya? Di ayat itu ya. Nah, itu masuk pada hari raya Sukot. Itulah tiba giliran Imam Zakaria pada bulan Tisri ini tadi. Nah, itu juga ketika malaikat Gabriel datang kembali menemui Zakaria untuk, karena istrinya mandul kan, bahwa Elizabeth mengandung pada saat itu, pada hari raya Sukot ini, pada bulan Tisri ini. Nah, kemudian 6 bulan kemudian malaikat Gabriel datang ke Maria mengabarkan kelahiran Yesus. Gabriel ya, bukan Jibril ya. Gabriel, nggak kenal Jibril, Pak. karena apa? Kenapa 6 bulan? 6 bulan ini kan 6 hari. 6 hari Allah menciptakan dunia dan isinya. Makanya 6 hari dipilih. Nah, 6 bulan kemudian barulah Yesus dikandung oleh Maria. Jatuh pada tanggal 15 bulan Nisan. Yaitu 25 Maret. 25 Maret tanggalan Gregorian. Gitu loh. Gitu. Baru 9 bulan kemudian jatuh kepada bulan 9 bulan Kislev. Sebenarnya jatuh di tanggal 15 bulan Kislev, yang sama dengan 25 Desember tanggalan Gregorian. Jadi tepat, Pak, tanggalan. Tepat ya, tepat. Nggak akan meleset. Itulah hebatnya dan maha kuasanya Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bukan bulan Marban ya? Kayaknya Pak Lobo temannya Jibril ini. Ayo, siapa yang butuh Santa Claus? Ada yang butuh Santa Claus nggak nih? Dandan nih. Jibril. Jadi mereka kaum otak-otak itu sampah kan, mereka hitungnya pakai kalender mereka, mungkin kalender hijriahnya sama kalender dari antah berantah. Jadi bukan lahir tanggal 25 Desember menurut mereka gitu. Ya, Pak Jeki Sembiring, silakan, Pak. Pak Jeki, Anggara, Suma, Artia, itu Suman Holom. Mana Pak Jeki? Pak Jeki. Ya, Bu Pak Jeki atau Bu Sofiatul atau yang lain mau tambahkan silakan. Mungkin ada yang salah saya ya, mungkin bisa diperbaiki. Pak Jeki silakan. belum tadi, Pak. Pak Jeki terpental. Oh, terpental.
Itu Marban aja Marban. Oh iya, silakan Pak Marban. Kalau saya nggak ada yang perlu saya tambahkan. Yang saya kurangin sebenarnya ada. Pak gitu Logo ini mau dikurangin. Teman lu mana tuh Pak Mordekai? Dunlop. Nggak tahu. Pak Dunlop. Lagi nyari itu dia Asiles. Beli Pak, jangan nyari. Ya kan gak ada yang jual. Udah malam. Udah Di malam. Mesir ada nggak Pak di Mesir? Udah malam di Jakarta. Pak penggugat. Oi. Ya. Mesir ada nggak Mesir jual gituan? Ya, tapi jauh Pak. Nggak ada ya? Nah, saya kan di Papua. Oh gitu. Mantep lah. Lagi musim panas ya? Angin-angin di situ. Selalu berangin-angin sih. Oh, mereka nggak berani masuk ya? Seharusnya mereka masuk ya. Nunggu subuh, Pak. Nunggu hitung bulan, Pak. Seleo lidahnya, Pak. Kalau hitung bulan ke seleo lidahnya. Coba. Alfredo masuk, Alfredo. Ayo, masuk sini Alfredo, orang Kristen. Alfredo, saya mau tanya. Tadi si Indomie itu siapa? Saya mau tanya, tadi Alfredo ada saya nonton di Sang Debater ya, dia mengatakan bahwa Pak Bobom takut sama Zuma. Sini Alfredo, kau masuk ke sini Alfredo ya. Kau jangan punya mulut itu orang Kristen, mulutmu tuh kayak ember. Kau ke sini, kau dialog sama saya, tanya tentang Alkitab mari Alfredo. Alfredo, kau masuk sini. Saya tantang kau. Bahas Alkitab ayo. Kau bilang saya takut dan Zuma toh? Kau saja sini. Anak orang Kristen kok mulutnya ember. Aneh juga. Alfredo kau masuk. Orang Kristen kok mulutnya ember. Ayo. Mana itu? Abdul. Bawa data ya. Kalau mau bahas tuh, bawa data. Takut Pak, takut emasnya satu truk digondol. Boro-boro satu truk. 1 gram aja belum tentu ada, Pak. Alfredo kok tadi keluar bicara bilang kita semua takut Zuma. Kurang ajar guys. Zuma ada apa sih Zuma Pak? Zuma bermodal bulut besar saja. Zuma nggak pernah masuk di kita sini kok. Berani paling Pak. Kalau masuk paling hansip-hansip. Tanya Al-Quran, jawab Alkitab. Gimana sih? Gini Pak, sembarang dia terbotol begitu. Berarti dia penggemar Zuma itu. Iya memang dia penggemar Zuma. Jadi iya. Coba perhatikan kalau dia debat sama si debater. Debater tanya Al-Quran, dia jawabnya Alkitab. Mending ngerti artinya. Bukan si Alfredo itu. Alfredo. Kalau kita ke sono ya berarti merendahkan diri. Ngapain masuk ke tempatnya? Ya kan, nggak perlu. Shalom. Shalom Pak Bobo. Ya, Shalom. Sister Sofiatul, Sampo Hugat, King David, ya, Stefanus, Marban, Omar. Lidara. Shalom. Palidara. Hello Palidara, how are you? Palidara. Selamat malam. Mana nih Palidara nih? Itu Bos Sofi ada Bos Sofi itu. Ya, Mabuhay. Selamat malam, brother. Selamat malam. Oriental. Ya. Ya, saya mau cuma tanya saya nih. Tentang apa beda dengan kalender Yahudi dan Koptik. What is the differentiate of the Jew about the day? Yes, because Coptic celebrate yes, January. Celebrate. The Christmas is celebrate the Christmas is
January 8 or 7, yes. Yeah, January 7. Yeah, January 7. Ya, apa bedanya Pak Lidara? Can you explain it? Between beda ya, almost between 11 day or 10 day. With Julian, ya, penanggalan Julian ya. Iya. With the Julian calendar, with the Coptic calendar. Tapi itu mereka sama juga kalendernya. Sama. Dengan Compare in Coptic calendar in January 7 and Julian calendar 25 Kislev. 25 Kislev. 25 Kislev. Ya. Oke. Ya, saya cuma tadi ada apa tuh panggil, ada bingung sedikit lah. tentang Coptic Orthodox, Orthodox Catholic ya, Orthodox in Coptic. Aku ni masih lagi di Roman Catholic, but sedang belajar lah tentang about the dogma or the doctrines about the Coptic. Ya, ini malam ini sungguh menarik karena kita orang Kristen boleh belajar sama-sama. Sebabkan dari pihak sebelah mengatakan si Ustadz Kainama, si Bang Zoma, they are really worse. They're trying to blaspheme our Lord Jesus Christ regarding of this 25th December. It's really worse, man. I don't know. I don't understand what are their purpose to doing this. They're trying to brainwash to the people that the 25 December is not true. Yeah. But tonight we give the proof. The 25 of December is the Christmas. Yeah. Because they always blaspheme of the Jesus Christ. Yeah, every day, every minute, every hour. Betul itu. Itu si Kainama itu, aku pun enggak tahu kalau dia betul-betul pandai cakap Ibrani atau Aramaik. Saya pun betul-betul heran, mencomot-comotkan perkataan di mana dia memang I don't want to judge him because that is his decision, but sometimes when he makes a video, it made me hurts because the way he present some presentation video to show to the people of our brother Muslim that his presentation is true, but eventually his presentation is false, fake. So tonight, I'm really astonishing about your presentation. Thank you. I think it's very enlightening in my heart. Actually, I want to asking your number. Is it okay, brother? Your WhatsApp chat. Yeah. Okay. I give you. So you can maybe Mr. Bombom can put you in group so you can communication maybe. So I give the number. Yeah. A lot of this here, Sister Sophia to Pak Bombom, apa kabar Pak Bombom? Selamat malam. Hello, Pak Bombom. Selamat malam. Selamat malam Kebayan. Nah, selamat malam Kebayan. Selamat malam Kebayan. Selamat malam Mr. Bombom. Selamat malam.
Saya ada Iya. undang di sebelah. Saya ada undang orang di Ini sebelah. Oh, Dia bilang, Pak. ih, Pak Bom cucok nih. Iya. Iya. So, Saya juga Brad- Ya, saya juga ada dengar si did you know Julius HMC? Julio? SMC, yeah. yes. Yes, SMC. Last night he's talking about Pak Bom Bom, which is he trying to say that Pak Bom Bom is always do some online or virtual online almost 7 hours to 12 hours. Jadi aku mengatakan sama dia, itu tak apa-apa lah, itu pribadi Pak Bom Bom. Lu jangan usahlah comot-comot dengan Pak Bom Bom, itu pribadi dia tuh. Ya, Julius itu memang dibelain Ya. Pak Bom Bom tuh. ya. I trying to defend Pak Bom Bom because Pak Bom Bom is is one of my mentor. Pak King David, how are you? Pak King David also, I always praise him. He is also my idol. And also Ibu Sofiatul. Ibu, how are you? Hello. Ibu Sofi. Bu Sofiatul. Oh. Sleeping? She's busy. Yeah, I'm trying to reach her contact because she promised to me that he want to give me the 1,000 prophecy about the Bible from Old Testament to New Testament. I'm still waiting. Yeah. Maybe Pak Bom Bom give you how many prophecy in the Bible? Maybe Pak Bom Bom, berapa Pak Bom Bom? Nubuatan yang udah ada di Pak Bom Bom? Yang udah ketemu? 360 lebih. 390 more 390. Yeah. Palidara, do you have? I think you guys have a group in WhatsApp. Yes, with we have. collaborate with Pak Bom Bom. With Pak Bom Bom. Yes. Hopefully, we have. can I join with you guys? Okay, Pak Bom Bom. So give your number. Give me your number. So I you can chat Okay, I will- Mr. Bom Bom. I will. Private Okay. chat. Give your number. Yeah, you chat in a private chat. 1 In 0 private chat. 4 8 7 9 Oh, 3. my nomor studio. Oke. Would you like to write in the private chat your number, please? Yeah, I already write my number 09261048 793. Yes, this is my my number. Okay. Yeah. Okay. Country code. Okay. Hello. Ya. Ya, ini malam ya. Silakan Pak. Kode negaranya nggak dipasang. Country code. I think Philippines. This the 092. Yes, Filipina. Yeah. From Filipina. Dia dari Filipina, Pak Franz. Silakan Pak, Yeah. disapa silakan. Yeah, nice to meet you, Mr. What's that? Coptic, yeah? Coptic, yes, Coptic Oriental. Yes, nice to meet you, brother. Yeah. Yeah. Mr. Bom Bom very wise to explain a Bible. Don't worry about that. He always have a time to explain to everybody. Even sometimes he get anger, but he still love some people. Alright. Bahasa Inggris bilang, kalau bahasa Inggris selain bilang hungry apa ya? Lah, thirsty, hungry. Kan? Oh, sleeping beauty itu, sleeping beauty kalau. Sleepy, Pak, sleepy. Aduh. Malah Saya tunggu Abdul cuma bawa data kah? Minimal saja bawa apa gitu ya. Yang satu nongol di Makalah, Pak. Malaysian.
Bawa masalah yang ini. Aduh, Anu masuk lagi. Coba Anu bawa data nggak Anu? Anu bawa data nggak Anu? Salam kumaha damang hatur nuhun. Anu bawa data nggak Anu? Salam. Anu kan begini. Salam. Ibu Fadila. Shalom teman-teman, kenapa pada ribut aja ini? Shalom semuanya. Bukan Jonathan Nandar ini ya. Anu bawa data nggak? Untuk data apa? Bawa Data apa? Brother Koptik, this is your mobile number. Oh. Yes, this is my. This is my. Can you please send your number WhatsApp, brother Pak Lila, Yes. so that Yes, I will. this is your number with WhatsApp or only phone? Brother, you stupid. This is my phone number, but I don't know how to handle the WhatsApp. Maybe I wish you will send to me your number so that I will. I'll text you. I'll text you my number to your phone. WhatsApp. Okay. By text, nggak ada WhatsAppnya dia soalnya. Pak Bom, data apa Pak Bom? Data, kalau kamu mau protes tentang kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, harus kamu bawa data untuk protes. Saya mah nggak protes, dah. Ngapain? Mau Natal protes apa urusannya gitu? Dia ada bawa emas nggak? Pak Bom, dia mau kasih hadiah Natal sama Pak Bom. Udah si Anu kirim dah, transfer lah untuk Natalan. Pak Bom, saya heran orang Kristen tuh mau Natal ribut aja ini, aduh. Kamu yang ribut, bukan kami. Ya justru itu. Saya juga heran juga sih orang-orang teman-teman saya. Ya ngapain kamu yang ribut? Kalau saya kamu nggak ribut. malah senang-senang lah. Ya justru itu, saya juga heran kenapa gitu teman-teman Muslim itu pada ribut. Iya. Ya, dan diam dulu Pak Anu. Diam dulu. Shalom Ibu Fadila. Selamat malam Ibu. Shalom. Luar biasa Bu. Tadi sudah dengar ulasan Pak Bu? Oh sudah, luar biasa. Betul, kami Koptik. Oh di sini ada orang Koptik juga ya. Tanggal 7 Januari. Ada tuh Pak. Iya Pak Bu Fadila. Bu Fadila, kalau di Koptik Tuhannya siapa? Udah diam dulu. Sama lah, kami gak ada bedanya. Kenapa? Ya siapa? Turunin dulu. Tuhan Yesus. Kalau Bapak siapa? Kalau Bapak itu siapa? Mulai ke situ lagi. Ada. Capek jelasin. Pikirannya Koptik sama yang lain tuh beda. Ada capek. Bikin rusak suasana aja. Pinter sih Pak Anu. Kenapa sih? Bingung saya. Anu. Si orang biasa. Ini Bapak Si Bom. orang biasa-biasa. Oh, ini Bapak Bom. Ya. Nah, orang dulu. Habis mau bicara Bapak dulu. Anu. Silakan Bu Fadila, apa yang mau sampaikan? Ya kita yang Natalan, kenapa sana yang ribut? Kenapa sana yang ribut masalah tanggal? Tidak ada di dalam Alkitab. Bla bla bla. Kenapa Koptik beda? Kenapa Ono beda? Tumben ya. Alidara. Ya. Tumben. Sepi ya. Saya mengantuk. Bukan sepi, saya mengantuk. Ya ngantuk orang tidur sampai jam 7 pagi ngegebah-gebah si Anu. Si Anu juga udah nongol lagi. Baru kita ngantuk ini karena gini dia Pak. dia siapkan kangen Pak bahan. Bom tiap harinya. Kita siapkan bahan. Baru bangun siapkan bahan. Iya. Bahan untuk hari ini. Terus gak ada yang punya ilmu ya. Anu juga bilang ya udah gak ada punya data ya dia akui aja. Tapi heran nih kok Abdul ini Aditya saya sudah undang, udah WA dia.
sama Hansip itu udah aku undang-undang, gak ada berani masuk. Gini, Pak Bom. Gak berani ya kayaknya ya. Pak Bom gini, kalau menurut saya, gini, Pak Bom kalau menurut saya, soal tanggal lahirnya kapan nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, masa Tuhan jadi manusia, lahir gitu. Masa Tuhan alam semesta lahir itu jadi masalah buat saya. Oke, giliran saya ya. Tanggal berapa? Jelaskan. Ya, jelaskan itu. Ya sudah saya jelaskan Kenapa kamu nggak buka hati, Anu? Kamu lebih percaya benda mati jadi Tuhan daripada benda orang hidup yang jadi Tuhan. Kenapa kamu membatasi kekuasaannya Tuhan? Kenapa kamu nggak menerima Tuhan bisa jadi apa aja, nggak bisa? Kenapa kamu membatasi kuasanya Tuhan, Anu? Saya kasihan lihat kamu nih, Anu. Saya pernah dapat orang lebih keras, Pak Lobo. Saya pernah dapat orang lebih keras daripada dia, tapi hatinya jadi lembut. Anu ini kurang keras, kurang botol. Tapi cuma karena dia ini memang, iya, Anu, kamu tuh memang botol, tapi kurang botol. Iya gini Pak Bom, kalau menurut saya ini pikiran saya aja ya. Kamu nggak bisa, kamu jawab dulu. Namanya diskusi. Ya gimana? Kenapa kamu nggak bisa menerima? Kamu bisa menerima membatasi kuasa Tuhan itu loh. Kenapa kamu bisa membatasi? Enggak, kita nggak membatasi Pak Bom. Justru kalau Tuhan alam semesta bisa jadi apa aja. Jadi iya. Tapi kan justru bisa jadi gini, jadi kayu, iya. bisa jadi pohon. Baru kenapa jadi manusia tidak bisa? Ya. Tuhan merendahkan diri jadi kayu, jadi pohon, jadi manusia. Itu nggak masuk. Kamu lebih percaya pohon dan kayu? Saya tanya. Lah di buku Sina tuh ketemuin Nabi Adam jadi pohon. Berarti kamu menghina kamu sendiri ya? Kamu menghina kamu. Pak Bom, justru saya berpikir gini, masa Tuhan alam semesta jadi ciptaannya, Pak Bom? Iya, nggak bisa. Tuhan itu mau jadi apa aja bisa. Iya bisa, justru itu. Ya, kenapa harus jadi manusia gitu? Sekarang saya tanya Anu, saya ini kasihan sama kawan. Iya, mana kan baturan orang. Iya benar. Iya, maksudnya orang tidak sembarang aja kalau kamu mau pilih siapa terserah. Cuma begini, Anu, kenapa kau batasi? Kasihan. Justru terbalik, Pak Bom. Jadi justru kalau jadi manusia justru membatasi itu. Saya ini bukan orang seperti yang biasa-biasa yang rajin-rajin ke gereja. Saya ini dulu rusak, Anu. Saya lebih hancur kehidupan saya daripada kamu, Anu. Iya. Saya mengandalkan segala sesuatu. Anu, saya kasih tahu kau. Cuma sekarang ini saya ingin sampaikan sama kau. Kalau kau mau rusak ya sudah, terserah. Karena saya ini sudah pernah. Makanya saya kasih tahu kau. Benar, Anu, untuk apa saya mau bohong? Saya bohong begini untuk apa? Iya. Ngapain? Iya. Kamu coba gini, Anu, saya kasih kamu saran ya. Coba sebentar malam kamu tidur, kamu tantang Tuhan saya. Saya kasih kamu tantangan. Seperti dulu saya. Ya. Tuhan, kalau memang kau ini Tuhan orang yang Kristen sembah, kau tunjukkan. Rubah diri saya. Rubah diri saya. Maksud diri kamu. Kamu tantangnya begitu. Berani nggak kamu? Ayo. Pak Bom, ya gini. Boleh bicara, Pak Bom? Jadi gini kan, manusia itu dikasih akal pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, Pak Bom. Kalau memang tidak masuk logika dan tidak masuk akal sehat itu, ngapain kita dikasih akal sehat gitu untuk berpikir memilih yang benar yang salah? Anu, saya tanya, Anu, kamu lebih pintar daripada orang-orang yang bikin pesawat yang ada di Amerika Serikat sana, yang orang menyembah Tuhan Yesus. Ya bukan masalah pintar enggaknya, Pak Bom. Cuman iya, itu kan kau bilang tadi otakmu akal sehat. Gimana sih kau? Iya. Kan saya tanya, kau lebih pintar saya. Justru itu. Kita rubah. Coba pintar saya tuh. Lain. Pintar saya. Kan? Ayo sama saya udah. Ayo kita pintar saya. Ayo domba matematika. Ayo. Kamu gini aja. Pak Bom yakin Tuhan alam semesta jadi manusia, merendahkan diri jadi manusia, Pak Bom? Memang merendahkan diri. Memang iya. Apa hebatnya kita manusia, Pak Bom? Sampai jadi Tuhan gitu.
di mata Tuhan itu paling Saya nggak masuk, baik. justru itu. Iya. Justru saya tuh masuk ke Makanya cerita kamu untuk memahami gimana gitu ininya, endingnya gimana gitu. Masa kamu lebih percaya benda mati yang kamu sembah? Enggak, bukan benda mati. Kamu nggak kenal. Ya Tuhanmu siapa? Itu yang Yesus sembah, Pak Bom. Yang Ya, Yesus Tuhanmu sembah itu Tuhan siapa? saya, Sam. Yang Tuhanmu Yesus siapa? sembah. Jelas di Al-Quran, Pak Bom. Oh, nggak ada. Allahnya Israel beda dengan Allahmu. Allahmu siapa? Kalau kau sembah Allah Israel, pasti kau bilang Yahweh, Yesua, Yamasia. Pasti kau sembah itu Allah Abraham. Ini Pak Bom. Allah Abraham Israel beda. Sebentar, Pak Bom. Nggak bisa. Masalah ketuhanan, sebentar. Masalah ketuhanan, orang Yahudi sama orang Muslim itu nggak dapat tentangan, Pak Bom. Panggil ke sini tuh beleguk-beleguk, panggil ke sini nggak ada. Ayat. Panggil kau punya. Keluar dulu, panggil Ishak kemari. Itu Ishak. Bukan cuma si Ishak, banyak, Pak Bom. Saya panggil Paklen kemarin. Tobias Singer, Rabi Tobias Singer kemari, panggil kemari. Mereka nggak mau, Pak Bom itu. Nggak mau karena beleguk. Bilang Bom bilang beleguk. Brokokok. Pak Bom, Tuhan pencipta alam semesta yang menciptakan jagat raya, semua alam apa ininya dunia ini gitu, dia jadi manusia. Lahir gitu. Iya. Saya nggak masuk gitu. Apakah Tuhan pencipta alam merendahkan diri jadi makhluknya gitu? Saya nggak logis, Pak. Kasih dulu ayatnya itu. Ya karena Allahmu di ars mulu sih. Jadi nggak mau turun-turun ya. Gitu. Gimana sih itu teh? Iya. Suma, kau masuk sini Suma. Saya mau lihat kau punya kehebatan. Kalau tidak kau cari saya di Papua Barat. Suma, saya lihat kau punya kehebatan. Kalau ayo masuk sini dialog sama saya, ayo bicara tentang Alkitab. Bawa data ya. Kau jangan live di chat saja. Kalau bisa kau datang di Papua Barat juga ketemu saya. Anda tuh mulut besar aja Anda ya. Ayo, nih ada Zuma ya, ada Zuma. Ayo kau masuk Zuma, ayo masuk sini. Saya tunggu Anda ya. Kita dialog baik, tapi jangan kalau Anda bicara Bibel, nanti saya akan tanya Anda Bibel. Ya, Zuma. Semua mana berani. Suruh masuk dia Pak, mulut besarnya tuh suruh masuk Pak, namanya Juma suruh masuk, biar kita tes. Suruh masuk aja, jangan banyak mulut di luaran, bilang percuma, bilang gitu sama dia Pak. Ya masuk ya, Juma kau masuk. Suma. Masuk aja Juma, ayo kita debat sini bilang, nanti gua tanya lu punya Al-Quran juga ya. Udah. Oke. Bosnya orang kafir. Ya. Yang gaji si Zuma tuh orang kafir soalnya. Ya, suruh dia masuk aja, kita tes dia. Jadi dia ketakutan kehilangan duitnya karena dapat duit dari orang kafir si Zuma. Kasihan dia. Debat sama si Airman Channel di tatar dia tuh. Dari mulut gede jadi yang teriak-teriak jadi nggak teriak. Nggak ada ilmunya. Debat aja sama sang debater. Habis sama debater. Saya tantang Anda masalah nubuatan dan pengharapan Alkitab. Ayo, saya nggak bahas Al-Quran kau. Kita bahas Alkitab. Dia, Pak. Saya tantang kau. Gak ngerti dia Pak. Pak Bom. Saya udah dengar dia punya debat semua. Gak ngerti dia Pak. Dia hanya mulut besar Pak. Bapak ngomong apa nanti dia nyambung kemana, ya, lari kemana-mana. Melebar dia Pak. Percuma Pak. Oke, Mama Putri kita tanya dulu ya teman-teman yang baru bergabung. Mama Putri, halo Bu. Shalom. 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 Tes. Silakan Mama Putri. Shalom. Lanjut Papa Putra. Shalom semuanya. Shalom. Kesaksian sedikit Pak tentang 25 Desember ini Pak. Silakan.
Ya, kebetulan seperti yang kemarin waktu uji coba Pak Bom kan, Pak Bom janji untuk jelaskan tentang 25 Desember. Ya. Jadi kesaksian sedikit, saya juga petobat baru. Nah, kebetulan kemarin itu tanggal 26 Desember 2014, saya umroh. Nah, kebetulan waktu tanggal 1 Januarinya saya sudah di Masjidil Haram kan. Jadi di situ mungkin itu jalan Tuhan juga mengenalkan dirinya kepada saya. Saya berkata di dalam hati saya bilang berarti berarti orang Kristen itu bohong. Karena pada Desember itu tidak ada satupun pohon kurma yang berbuah, Pak. Di mana? Di sekitar Jeddah. Kan kami juga diajak jalan-jalan ke kebun kurma itu, Pak. Jadi saya kepengen lihat seperti apa sih buah kurma itu langsung dari pohonnya gitu kan. Yesus lahirnya di bawah pohon kurma Jeddah. Iya Bu. Jadi kan saya bilang di dalam hati saya berarti orang Kristen itu bohong. Berarti kan katanya lahirnya di bawah pohon kurma. Jadi pada saat itu pas 1 Januarinya itu kan saya sa'i. Jadi jalan dari Bukit Safa ke Marwah itu kan. Terus setelah itu besoknya diajak jalan-jalan ke kebun kurma itu. Jadi saya kepengen lihat. Tercetus di dalam hati saya berarti orang Kristen itu bohong dong. Karena tidak ada satupun pohon kurma, tidak ada satupun buah kurma pada saat itu. Memang musim dingin di Mekah, Jeddah itu memang dingin, kering gitu kan. Tapi tidak ada satupun buah kurma. Pohon kurma itu ya. Iya Pak, karena kan saya hanya bacanya di satu pihak kan, tidak baca di Alkitab kan. Jadi taunya orang Kristen yang bohong gitu kan. Karena tidak ada satupun buah kurma. Sampai di kebun kurmanya juga di pohon itu tidak ada satupun buah kurma, Bu. Berilah. Jadi Bu, pohonnya boleh tanya nggak? Pohonnya besar? Kayak pohon kelapa gitu lah, Bu. Tidak bisa terlalu besar, digoyang, tapi tinggi-tinggi. Bu. Balik lagi yang semalam. Bisa digoyang nggak? Pohon kelapa. Bisa pakai pelepahnya. Pakai eskavator. Mama Putri Muslim. Kecuali Muslim. Udah diam dulu anu. Nah, terus mau uji emisi nih. Diam dulu. Ntar kita mau lihat pohon kurma di Jeddah nih. Kamu nih. Itu di Israel banyak pohon kurma. Diam dulu Sana aja ini orang. Turunin dulu Pak Bom. Bikin rusak suasana aja. Ngaco nih. Nggak tahu aturan sama sekali loh. Silakan Bu. Biar enak cerita. Iya, terus kan jadi kepengen lihat seperti apa sih buah kurma itu gitu kan. Yang taunya kita di Indonesia kan buah kurma udah kering seperti itu kan. Jadi saya kepengen lihat buah kurma langsung. Terus taunya sejarahnya kan buah pas lahir Nabi Isa itu di bawah pohon kurma gitu kan. Nah, mungkin ya itu juga mungkin cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya kepada saya. Terus kami pulang tanggal 4 Januari itu saya sudah di Jeddah, mau pulang ke Indonesia. Nah, pada saat mau sholat subuh itu, jadi saya bangun langsung nampak kelihatan gitu kan wajah. Tapi saya juga tidak tahu itu wajah siapa. Saya hanya bilang, ya Allah, apalagi sih yang mau engkau lihatkan ke saya gitu kan. Kebetulan ada pergumulan lah. Waktu saya berangkat ke umroh itu banyak pergumulan hidup saya. Nah, saya hanya bilang, karena setiap doa saya bilang hanya, ya Allah, saya bilang itu kan, sekecil apapun tanda itu, tolong tunjukkan kepada saya. Karena yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Jadi saya bilang, setiap doa saya minta seperti itu. Nah, penampakan seperti itu saya hanya bilang, ya Allah,
apalagi sih yang mau engkau lihatkan ke saya gitu kan. Nah itu setelah itu saya tidak pernah berpikir kembali, tidak tahu apa yang terjadi. Nah kemudian sekitar April 2020, nah itu wajah yang datang ke saya pada waktu saya di Jeddah itu kembali datang gitu Pak. Tapi dengan membawa nama, ada tulisan Yesus terang gitu kan. Nah itu pun saya masih belum begitu yakin gitu Pak. Tapi karena tulisan itu, saya berpikir kayaknya wajah yang menyertai tulisan itu pernah saya lihat. Akhirnya saya runtut gitu kan. Ternyata itulah wajah yang menemui saya pada waktu saya di Jeddah itu gitu Pak. Itu mungkin awal Tuhan itu menunjukkan jati dirinya ke saya. Dengan mungkin pikiran tadi yang bilang orang Kristen itu berbohong gitu mungkin Pak. Ya itu sedikit nggak berbuah. Iya Pak. Ibu udah dibaptis kapan Bu? 26 September kemarin Pak. Oh baru ya. Di mana itu Bu? Di mana Ibu di mana? Daerah mana ini? Di Jakarta, Kalimantan? Kalbar Pak, Kalbar. Oh Kalimantan Barat. Oke. Terus itu Bu, waktu naik haji itu Ibu lihat nggak ke atas Ka'bah itu? Oh, nggak bisa masuk Pak. Oh nggak bisa masuk? Iya. Saya juga waktu itu. Semua nggak bisa masuk? Mungkin hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalam Ka'bah. Oh, maksudnya lihat ke atas Ka'bah, lihat ke atas. Oh jadi yang dikelilingi itu bukan masuk ke dalam? Tidak Pak, hanya mengelilingi bangunan itu 7 kali. Enggak bisa sembarangan masuk Pak Marban. Ya, tidak bisa sembarangan. Saya kira bisa, bukan Pak. Jadi gini Pak, tadinya saya pernah mau itu, wah gimana ya, saya mau naik haji dulu, mau saya lihat gitu loh. Tapi, jadi saya jujur ya, dulu pernah loh sempat untuk saking pengennya gitu loh, untuk melihat Ka'bah itu, gimana caranya gitu loh. Wah, mesti masuk Islam nih biar bisa lihat Ka'bah. Pernah berpikir begitu loh Pak, sang penggugat. Tapi setelah ada YouTube ini dan internet, saya lihat di sini-sini jadi lucu-lucu, jadinya jadi nggak tertarik gitu Pak. Waktu masih botol Pak ya? Iya, waktu masih belum ngerti yang ayat-ayatnya itu loh. Jujur, benaran. Bukannya karena perempuan. Bersin keluar kucing, Pak. Saya curiga kamu karena perempuan. Nah, kami juga dibawa jalan-jalan itu, Pak. Saya udah nikah waktu itu. Cuman artinya begini. Saya kan nggak pernah dengar nggak pernah tahu lah isi ayat-ayatnya kayak gimana gitu loh. Artinya baru belakangan ini aja tahu isinya gitu. Kalau dulu-dulu kan kita lihat apalagi di daerah kan baik-baik aja, bahkan kalau kita lihat setiap saat itu kayak udah udah segalanya lah, kan begitu. Iya Pak. Jadi di sana kita mungkin hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalamnya Pak. Jadi kita kalau umroh itu memang seperti haji juga. Jadi kita hanya ritualnya itu mengelilingi bangunan itu 7 kali. Jadi kemarin kita sempat 3 kali sih. Itu jadi 1 kali, 2 kali, ketiga kali itu yang kita sebut dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi hanya mengelilingi 7 kali. Hitungannya mulai dari mana tuh satunya? Bisa lewat satunya bisa kurang dimulai itu? dari
Dimulai dari Hajar al-Aswad itu, Pak. Hitungan satunya. Oh, hitungan satunya Ibu dari sudah- situ. Iya, kan ada garis pas Hajar al-Aswad itu. Jadi itu hitungan satu. Sempat cium batunya nggak, Bu? Hajar Aswad maksudnya. Hajar Aswad Hajar itu Aswad. Pak dari Hajar Aswad itu masuk hitungan Iya. satu. Satu, Nanti iya. ujungnya balik ke situ. Itu Pak. Ke arah Jarum Jam gitu. Ya. Iya. Ibu sempat satu cium keluarga batunya ya? ya? Oh, Ibu satu tidak keluarga. sempat, Pak. Saya Iya, maksudnya hampir. ibu Oh, nggak sempat. Bu, Ya, saya mau Pak. tanya, ibu satu keluarga yang percaya Yesus atau ibu masih hidup sendiri? Masih sendiri, Pak. Oh, masih ibu belum nikah. Sudah Oh, berarti punya anak 4. yang anak ibu masuk Kristen, sudah baptis? Belum juga. Belum ada yang. Ikut Tapi bapaknya? mereka tahu. Saya juga kemarin mau baptis, minta izin mereka. Tapi Oh, mereka kasih, Bu ya? ya diam sih, Pak. Ya, mereka tahu kesaksian. Nah, terus kalau umroh itu ikuti nggak di situ lempar batu itu? Ah, itu tidak, Pak. Umroh hanya sampai tidak. sa'i terus langsung potong rambut Mas Bani selesai. mau Jadi naik haji tidak. katanya terus. Iya, Potong pengen rambut. kali, Pak. Potong Boleh rambut. kok, Pak, jalan-jalan. Haji itu kan jalan-jalan, Pak, sebenarnya. Bu mau Emang nanya. harus potong rambut buat apa? Enggak tahu juga, Pak, gitu kan udah Tradisi. rukunnya. Tradisi. Oh, Pak iya. Lidara bilang itu, Pak Lidara tahu itu. Oh, jadi harus potong Rukunnya, rambut. Ya, Pak, kalau selesai. menyentuh Potong batu rambut. itu seperti lahir baru, Pak. Makanya mereka digundul. Jadi kan dosanya dihapus ketika menyentuh jadi- batu hitam itu. Nah, jadi perempuan juga digundul. Tidak, perempuan sedikit Oh, juga. tidak. Yang penting Oh, ada sedikit. ritualnya potong rambut dikit. Enggak. Nah, Bu, mau nanya dong. kalau laki-laki Ya, Bu. harus gundul. Botak Pak. Wah. Gundul. Dia nggak jadi naik haji, dia mau. Soalnya kan kalau digundul bisa hancur. Bukan. Mama Putri, mau nanya dong. Gini, Bu. Setelah Iya, Bu. saya tahu, jadinya nggak kepingin, cuman tanya aja. Iya, Pak. Kan harus tahu juga Udah, kita. kasih Bu Sofia nanya sebentar, Pak Nah, Marban. ya, Bu Sofi. Mama Putri, aku selalu penasaran tuh kalau umroh naik haji tuh pakai baju dalam nggak sih? Pakaian dalam? Kalau cewek pakai, Bu. Kalau cowok tidak. Jadi gue ada yang pengen naik haji. Gawat juga. Maksudnya gimana, Bu? Ulang, Bu. Ya. Dapat bonbon. Kamu mau naik haji dulu. Jadi hanya Pakaian pakaian yang ihram putih, itu, hanya Pak. pakaian putih itu ihram aja. kalau pakaian ihram itu kalau cewek lengkap. Kalau cowok itu tidak boleh menggunakan pakaian yang ada jahitannya. Jadi mereka Lah terus pakai BH-nya pakai yang pakai BH apa tuh, Bu? Kalau kagak ada jahitannya. cewek Oh, lengkap. aku tahu. Bu. Ada BH baru yang pakainya lem, kagak dijahit tapi dilem. Cowok. Kalau cewek lengkap, Bu, harus. Kalau cewek harus lengkap. Kenapa? Kan harusnya telanjang toh, nggak pakai apa-apa tuh. Itu yang cowok, Bu. Cowok telanjang, nggak pakai apa-apa, serius. Bukan. Oke. Oke, kapan kita naik haji? Bu Badila, kapan kita naik haji, Bu? Gini Bu Mereka Sofi, pakai kalau kain, lagi Bu, pakai kain handuk yang tidak berjahit. Oh, aku sudah membayangkan para surga-surga dunia itu. Ibu, itu di sana kan berdesak-desakan, bersenggol-senggol. Terus kalau nggak pakai tandem gimana tuh, Bu? Pada gebandul begitu, Bu? Jangan diperjelas, makin malam makin gak enak lu Bu. Aduh, Bu Sofiatul ini kemarin bilang, Bu Sofiatul ini kemarin bilang nggak ada yang bisa lagi. Bu Sofiatul kemarin bilang nggak ada bisa goyang pohon kurma. Ibu Sofiatul lagi yang goyang. Sekarang lagi Sofiatul ini. Mama Putri, pohon kurma tuh besar-besar nggak ininya? Apa batangnya gitu? Gede-gede nggak batangnya? Kayak pohon kelapa katanya tadi. Kayak pohon kelapa, Bu.
Oh, pohon kelapa. Bisa digoyang kah? Kenapa keponya minta ampun? Nggak bisa. Nggak bisa digoyang? Nggak bisa. Kecuali Nah, angin itu lah kenapa? yang bisa goyang. Mama Putri. Coba kebayang Tuhan kalau siapa? Mariam lagi hamil besar, kan mau merangkul pohon pepaya, pohon kurmanya aja nggak bisa, tangannya nggak nyampe kan? Gimana goyangnya? Mama Putri, Mama Putri. Tuhan kamu siapa? Yesus lah udah dibaptis. Kacau nih orang ini. Oh, pantesan si Anu namanya si Anu. Si Anu lu mau naik haji ya? Nanti Anumu nggak Anumu nggak dikarungin loh. Nanti masuk angin Anumu. Kamu mau Anu saya nggak? Sorry, terima kasih saya sudah punya Anu. Anu, lu cepet-cepet naik haji supaya nanti Anumu masuk angin. Kata Mama Putri, Mama Putri, aku tanya ya, Mama Putri kan di sana ya waktu umroh. Terus ada banyak laki-laki tuh tidak memakai pakaian dalam tuh bagaimana Mama Putri bisa konsentrasi? Kita berdoa, kalau sama nggak konsen. Gandul-gandul. Mereka kan pakai lilitan anduk gitu, Bu. Anu bawa singkong. Iya, tapi kan gimana gitu, walaupun dililit anduk, tapi kalau gitu kan gimana gitu? Waduh, Sophie ya. Loh iya, saya tuh penasaran bagaimana concentration itu loh beribadah. Kak, nggak mudah. Apa kalau desak-desakan gitu kan kadang rame banget ya, sampai umpet sampai ini ya. Ya, saya hampir enggak bernapas, Bu, di Ya depan. jarumnya goyang-goyang, Bu. Ya. Sampai nggak bernapas katanya, berarti penuh ya waktu. Oh, sebelum Covid. Kesananya sebelum Covid. Iya, 2014, Bu. Oh, ya, oke. Sebelum Covid ya. Iya. Iyalah, kalau waktu Covid kan nggak bisa, Bu. Nggak boleh. Kalau waktu Covid mungkin saya berangkat bisa cium batu. Terus kalau di tempat saya banyak batu, Bu. nggak boleh sembarangan, emang enak aja. Sembarang. Katanya mau cium batu. Kan dibawa juga, Pak, di tempat area Gua Hiro itu. Terus bagaimana nih, penasaran aku. Gimana di sananya Gua Hiro-nya? Gua Hiro itu, jadi kami tidak dibawa ke sana, tapi memang menurut kita sih, menurut kekuatan kita sendiri, itu memang tidak sanggup, Bu, kita untuk ke Gua Hiro itu. Jadi Kenapa? mereka pakai kayak kita untuk berangkat ke Gua Hiro, kalau ukuran kita manusia ya, yang normal lah kayak normal saya, untuk bisa sampai ke Gua Hiro itu memang enggak mungkin, Pak. Karena terjal apa gimana? Terjal, terus memang di ujung bukit tinggi. Oh. Ya, jadi mereka pakai kayak yang kalau saya pernah lihat di Taman Mini itu kan ada rel itu tuh, Pak. Oh, kereta gantung. Oh alah, jadi ke Gua Hiro-nya pakai rel kereta api. Kayak gue waktu di mana ya? Waktu di luar sana juga tuh ada ini kita pakainya rel kita Beijing, juga. Beijing, di Beijing. Beijing punya waktu di Hong Kong juga tuh kita naik waktu di Hong Kong. Ada, Shanghai juga. Kita ke gunung apa tuh? Gunung apa begitu, pokoknya nggak ada tempat pemujaan apa gitu, gue lupa tuh pakai tuh jurang tuh mesti naik tangga gitu, terus habis itu naik kereta. Nah betul, Tiansan apa ya Pak ya itu? Sepiatul, Tuhan kamu siapa? Apa lu gondel-gandul? Batu hitam, Tuhan gua batu hitam. Sopiatul. Si Anu, kalau sekarang gue tanya sama si Anu, gue tanya kenapa lu beribadah ngelilingin Ka'bah mesti telanjang, mesti kelihatan anumu. Iya, mesti jelasin. Iya, kenapa lu nggak pakai jaldam? Sebentar. Ka'bah itu peninggalan sejarah Nabi Abraham, tahu nggak? Itu buyutnya orang Yahudi, urutnya orang Islam. Itu kan Nabi Abraham di sana. Abraham itu di sana. Yang bangun Ka'bah siapa? Nabi Abraham itu. Itu ngomong apa Abraham di sana?
Itu di Buktinya sana. apa Abraham ke sono? Ngawur, Kapan ngawur. dibangun Iya. Mama Putri, tahu nggak kalau di Semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah total? Itu kan yang bangun Ka'bah itu Abraham. Loh, yang mana Ka'bah yang mana? Ada 26 Ka'bah di sana. Ka'bah yang mana? Ka'bah di Yaman ada, Ka'bah di Tartos ada. Oh, makanya lu kagak tahu sejarah, lu kagak tahu arkeologi. Itu teh bukan menyembah batu, bukan. Lo tak, aku nggak ngomong nyembah batu, gua ngomong ada 26 Ka'bah. Yang mana yang Abraham bangun? Jangan ada, salah kamu mah. Loh, itu kan kok peninggalannya ada, di arkeologinya ada? Di dalam sebentar, di dalam hadismu aja ya ada tertulis Ka'bah yang ada di Yemen. Bahkan Muhammad menyuruh menghancurkan Ka'bah yang ada di Yemen. Dia mengutus salah satu utusannya. Sama kayak Ka'bah di Mekah ada 26 Ka'bah. Lu makanya belajar arkeologi dong, belajar sejarah. Belajarnya cuman gue pusing tabembem, kenapa Tuhan bisa jadi manusia ya? Apakah hebatnya manusia? Lu baca Mazmur 8. Tuhan begitu sayang sama kita. Lu pusing doang Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi pohon di Al-Qasas 28 lu kagak pusing. Gua aja pusing Tuhan jadi pohon. Itu Tuhan jadi pohon korma kali. Kalau gua mikir-mikir tuh itu pohonnya pohon korma loh kalau gua mikir. Oke. Ya itulah si Anu. Tapi wah yang nonton banyak juga nih Pak Bom nih. 1000 berapa? Mana tadi tuh? Mama Putri. Ayo terlanjut lagi tadi Mama Putri. Yang sebentar Pak David. Yang pernah ke Mekah. Yang like ya. Wah, jangan lupa like-nya. Like. Terus ya karena mau Natal ini ya yang tergerak hati untuk membantu pelayanan Pak Bom ada kasih hadiah dikit-dikit sama Pak Bom. Iya, ada ini babi panggang ke sono ya. Bonus Natal, kirim-kirim cemilan untuk Natalnya gitu ya. Jadi itu ada rekeningnya, silakan dibantu ya kalau ini Pak Bom buat beli kue nastar 1 truk gitu loh. Iya tuh, jangan lupa ya yang like-nya ya, bantu hamba Tuhannya supaya Pak Bom bisa terus memberitakan firman Tuhan dan yang di like bisa terberkati. Haleluya, jangan lupa ya like-nya juga ya. Oke, lanjut Bu Sofiatul. Karungin lu kemana sih itu? Pada takut nih sama si Anu, takut terguncang ya. Itu Paulus apa itu Pak Bom? Pak Bom Paulus siapa Putri ini? Silakan Mama Putri. Mama Putri. Pak Bom, saya boleh berdiskusi sama Sofiatul? Sebentar, Anu sabar Anu. Saya mau ngomong dulu. Di sini ada yang mau bawa data ini, mau nantang kita masalah 25 Desember. Ayo. Paulus Pendusta ini. Oke, selamat malam Paulus Pendusta. Silakan. Gak boleh, lu mesti ganti nama, lu mesti sopan. Nanti gue juga ganti nama gue loh. Nanti saya kasih nama nabinya baru dia mau. Ayo sini. Abdul. Dul, mau diskusi nggak Dul? Kasih data ya, yang jelas ya, jangan asumsi ya. Aku udah siapin loh 1 truk emas. Ayo. Mas yang ngambang ya Bu ya? Mas yang ngambang. Mas Joko. Kasih data yang jelas. Anda tidak mau diskusi, saya kasih keluar. Udah, 1, 2, 3, tendang keluar. Ya, Mama Putri. Gak berani dia. Mana tuh Mama? Oke. Tertarik Bu Syafiatul mau Mama Putri. Mama Putri aja. Anu diam. Mama Putri, sempat cium batu hitam waktu itu ya? Enggak sempat, Pak. Enggak sempat. Belum pernah berarti ya? Desak-desakan. Ya. Belum pernah berarti Cuman ya? ada Belum pernah cium berarti ya? Enggak sempat. Cuman ada, Pak. Jadi saya juga heran kan. Saya juga heran belum pernah dengar kesaksian dari orang yang berangkat ke sana kan. Jadi pada waktu itu saya mau, jadi ada yang
kayak joki gitu Pak. Jadi dia Iya. nawarin saya gitu kan. Hajah bilang kan, dia bilang kita hajah kan. Jadi boleh katanya gitu. 100 itu Pak, 100 apa? 100 real katanya gitu. 100 real ya. 100 real mereka minta biar bisa saya cium batu itu. Saya kaget kan. Kok bisa? Cium batu mesti bayar. Aduh, kalau tempat gua mah gratis. Siapa yang mau cium batu? Gratis. Mama Putri Muslim bukan. Aduh, ini si Anu, turunin dulu Pak Bumbam ke backstage dulu. Cerewet lu. Ini takut odong-odong nih. Cerewet odong lagi. Mama Putri. Cerewet. Mama Putri, sebentar Anu. Mama Putri. Iya, Pak. Ya. Itu Anu mau tanya, silakan Anu tanya sama Mama Putri. Nggak usah tanya dia Pak. Nggak bermutu dia punya jawab. Mama Putri Muslim. Sudah bertobat. Sudah Kristen lah, sudah bertobat. Emangnya kayak lu mesti gondal-gandul. Gondal-gandul. Namamu si Abdul. Abdul gondal-gandul. Gondal-gandul, gondal-gandul. Telanjang. Sepiatul. Ayo, udah, Anul diam. Yang telanjang. Makanya namamu si Anu. Kamu lihat Yesus nafsu nggak? Anu telanjang tuh. Setan diam. Kurang ajar lu ya. Turun dia Pak Bobo. Nafsu katanya. Setan lu. Ngomong sembarangan lu. Udah biarin aja Pak. Udah biarin aja. Emang begitu dia. Makanya namanya si Anu. Sama wanita lu. Biarin aja. Nggak usah naikin dia Pak Bom. Kurang ajar itu. Mama Putri mau nanya. Itu kalau pada waktu lempar jumroh kan harus beli kan itu batunya kalau nggak salah 1 kresek itu ada berapa rial gitu ya. Mesti beli batu kan untuk lemparin sana. Mereka jualan batu kan di sana. Kalau umroh tidak, Bu. Oh, umroh kagak lempar batu. Kan tadi udah ya, Bu setan. Umroh sama haji itu beda, Bu. Beda. Kalau bedanya haji di itu situ. ada rukunnya yang tidak terdapat di umroh gitu loh, Bu. Jadi karena kalau umroh itu kan bulannya kapan saja kecuali di bulan haji dia nggak boleh karena bulan haji khusus untuk haji. Jadi ada beberapa rukun haji itu yang tidak terdapat di umroh. Jadi Bu Fadil kan udah hajah kan? Oh, tolong. Statusnya umroh itu apa, Bu? Belum. Statusnya umroh itu apa? Haji kecil kalau saya bilang zaman haji dulu kecil. bilangnya. Haji kecil. Oh, haji kecil. Iya. Nah, berarti haji besar waktu besar, bulan ya, haji. Haji itu pada waktu bulan haji. Oh. Nah, jadi kalau 2 kali haji kecil tetap aja haji kecil. Iya, tetap. Kalau belum dia masuk. Mau 100 kali juga tetap haji kecil, Pak, kalau belum haji besar. Oh. Kirain dikumpulin jadi gede. Iya, dapat pahala jadinya. Terus pahalanya berapa itu? Pahalanya berapa itu? Ya, bunuh cicak. Enggak, kalau umroh itu pahalanya berapa? Ya, dia kan dosanya dihapus, Pak, dari 0. Makanya rambutnya dicukur. Bukan, itu naik haji itu. Oh iya, umroh kan sama. Cuman yang tidak itu menginap di Mina dengan lempar jumroh, hanya itu yang tidak. Oh, yang enggak tuh lempar jumroh, iya. Oh, berarti masih tetap mendingan itu daripada bunuh cicak ya? Iya kan kebanggaan Pak bisa berangkat ke sana. Iya makanya mendingan iya benar mendingan umroh daripada bunuh cicak gitu. Lanjut tadi gimana bayar 100 real untuk cium Hajar Aswad itu gimana ceritanya? Nah itu dia gimana ceritanya? Saya juga ada tidak. calo maksudnya. Iya ada calo gitu Bu. Mereka memang sekitar Ka'bah itu. Saya kan belum pernah dengar juga kan. Belum pernah dengar kesaksian ada yang boleh bayar gitu kan. Jadi pas saya dihampiri, lah aja katanya gitu. Boleh bayar 100 real katanya untuk bisa cium 100 real itu berapa, gitu kan? Uang rupiah, 100 real itu berapa? Uang rupiah sekitar 300 ribuan, Pak. Oh, Satu mahal real juga ya. sekitar 3.000. Ya, 3.500 waktu itu saya berangkat. Mahal juga loh. Lebih mahal dari uang Cina ya.
Ya, jangan heran kalau di situ negaranya kaya. Bukan Pak, 3.500 ya betul, 3.500. Enggak, itu tips doang kalau gue bilang. Tips buat yang jaga. Tapi kan ada dua kan itu Hajar Aswad sama batu Yemen ya. Berarti dua-duanya bisa ya ngampunin dosa ya. Kalau Yaman sih kita bisa pegang. Oh Yemen, soalnya gede ya kalau Yemen. Kalau yang susah yang Hajar Aswadnya justru ya? Yang Hajar Aswadnya. Oh yang di bingkai itu, yang di bingkai dia. Yang di bingkai itu yang susah untuk ciumnya. Itu katanya batunya hanya tinggal 8 biji Bu ya? Iya, itu kan malam. Kecil-kecil batunya katanya. Ya karena tidak cium jadi tidak lihat langsung kemarin. Iya, nggak bisa saya juga. lihat di Itu juga mana mungkin... itu ya? Di YouTube itu. Orang batunya pernah dicuri Pak, 23 tahun sama Afur Muti. Iya, betul. Terus kalau ada iler gimana tuh? Aduh, ngantuk Gak ada yang masuk yang nantar Natal Iya, tidur aja dulu. Gak usah bawa emas lah, bawa kue aja satu toples. 10 toples. Satu truk. Satu truk Ih, Pak. mulut besar ya. Enggak, selama saya jadi apologet ya di dunia YouTube, saya baru lihat ini loh, teman-teman dari seberang, mulutnya tuh lebih besar daripada mulut bebek. Iya, bebek. Mulutnya mereka. Pak. Oi. Sian ya. Saya tunggu-tunggu, saya udah WA ke mereka semua nih loh. Gak ada yang berani. Pak Bom. Pernah tahu nggak Insan Moko Ginta nantangin Christian Prince? Kalau kamu bisa tunjukin Yesus itu Kristen, gua kasih lo 1 mercy. Yesus Kristen Pak, Kristen kan pengikut Kristus. Masa Yesus ngikut dirinya sendiri? Itulah kepinterannya dia. Masuk, bawa data. Kamu semua masuk sini, bawa data. Masuk. Christian Prince kuliti dia habis tuh. Pak Lobo. Woi. Sini Kan masuk, bisa ayo. aja. Berani nggak? Yang Kan bisa aja. Orang kan habis cium, gilernya jatuh di batu itu. Teman-teman. Di lap itu. Ya masuk. Bawa. Kamu semua dengan Ustadz Kenama semua. Bawa masuk. Aditya. Saya cuma mikir. Siapa? Pak King David. Lumayan loh kalau 100 real. Kali 10 1.000 real. Sehari berapa tuh? Lumayan. Cepet cium. 100. Next. Next. Lumayan juga itu. Bukan. Sekarang begini Ibu Sophia tuh gini. Batunya gimana caranya? Sedangkan di situ banyak orang. Batu benaran apa mau menghilangkan orang? Nah itu jadi pertanyaan juga. Mana ada Bos Riatul, ada setan ditimpukin batu kerikil, itu kan dia geli basah dia, geli basah setan. Bukan itu maksudnya Pak Rai. Enggak, aku pengen nanya di bawah yang buat nimpukin setan itu kan ada lorinya tuh, jadi kan kalau batunya ditimpuk, batunya jatuh, terus disorong pakai lori, diplastikin lagi, dijual lagi. Ayo yang belum like dalam room maupun di live chat, like. Bisa jadi gunung batu Bu kalau nggak begitu. Pemerintah Arab Saudi kaya raya jadi dari batu itu aja ya. Iya, itu berapa 3 plastik kalau nggak salah, harus beli 3 plastik apa berapa gitu, diplastikin berapa real gitu. Itu kan refill aja Pak, batunya dikasih di lori, ya kan? Kalau menurut aku ya, dibungkus lagi, dijual lagi. Iya. Udah pasti itu dibungkus lagi, jual lagi. Pernah ada Pak Haji, namanya Pak Haji Cici, teman kompak saya. Memang batunya itu jatuh ke bawah, itu dikumpulin di bawah. Jadi selesai itu diambil lagi. Yang kumpul setan apa? Bukan, itu sudah jatuh ke bawah. Udah dirancang jatuh ke bawah. Ada mesin. Ya, ada mesinnya. Ban berjalan. Iya, ban conveyor. Nah, itu yang herannya, itu setan, Pak. Itu setan dulu kecil. Sekarang udah jadi gede, ditimpukin malah jadi besar loh. Malah jadi tinggi. Dibangun gede lagi sama pemerintah Arab itu. Waduh, buset ya. Itu kecil banget ya, Pak ya. Aslinya tuh kecil sekali. Kalau Bok lupa saya mau nanya. Batunya itu bisa jadi gunung batu itu, Mekah itu.
Bisa Kalau jadi gunung mau batu. nanya. Iya. Gak usah. Malah saya ngomong sama lu. Gak ada ilmunya. Takut ya? Gak. Iya, takut dah sama takut lu. terguncang. Iya, takut sama si Anu. Apa emosi tergoncang? Gak usah di framing lah. Biasa. Biar- Sekarang kita panggil biar- Anu, jangan Anu, Bobo, panggil aja. Tuhan kamu siapa? Panggil aja kodok. Tuhan saya Yesus batu hitam. Kristus. Batu hitam. Sebentar. Batu hitam. Enggak, Tuhan saya Batu Tuhan hitam. Yesus Kristus. Batu hitam, tau nggak batu hitam? Anu kenal sama Fulan nggak si Fulan Kalau si Anu sama si Fulan mah sekembar, saudara kembar. Teman-teman, ini ada akidah Islam, ini ada bawa data, katanya mau nantang. Masuk, suruh masuk. Kita Ada tanya tuh, ini. Iya, tunjukin dong hari lahirnya Muhammad di Quran yang diperingati sebagai Maulud Nabi itu ada hadiah 1 truk emas. Apa? Tunjukin. Selamat malam, akidah. Ya, selamat malam. Ya. Dari mana aja nih? Dari mana aja? Dari namanya Paulus itu, Pak. Dari yang kemarin. nama Paulus tadi. Ya udah nggak Dari kemarin Pak, bom dari kemarin. Oh. Ya udah, Apa apa mau rupanya? ditanya? Apa yang mau ditanya? Mau nanya apa ya? Saya mau ngapa Tadi katanya bawa data. Temanya ini. Data apa? Temanya pembuktian Nih. bahwa Yesus itu Natal itu kelahirannya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan dilahirkan ya? Nggak ada Tuhan dilahirkan, hanya orang goblok yang mikir Lu punya Tuhan data dilahirkan. Punya data apa? Data apa? Ya, Buat baca Yesus data itu apa? Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan ngapain Iya, dilahirkan? kemanusiaannya dilahirkan. Kenapa memang? Manusianya lahir, kalau Bisa rohnya jatuh dari jiwanya langit cemplung jadi manusia tanpa dilahirkan Tanggal wanita. 25 Desember ini menurut kamu benarkah tidak nih? Yesus lahir tanggal 25 Desember. Bukan Isa loh ya. Ya, banyak lah sebagian pendeta itu lahir bukan. Jangan bawa pendeta, jangan kelahiran bawa itu. pendeta. Enggak. Ya, jangan saya bawa harus pendeta. bawa pendeta juga. Esra suruh mengatakan hal seperti itu. Oh, ya, Henry dan seperti itu. Mana Pendeta datanya? Pendeta siapa? Mana datanya? ATD, Pendeta siapa ATD. itu bilang? ATD. Kalau Esra Mana Soro jangan Henry? kau bicara Esra Soro, jangan Esra Soro jangan kau bicara. Kau pernah bicara sama Esra Soro? Mana datanya? Sebenarnya saya mau berbicara sama dia. Mana datanya? Sebenarnya saya mau bicara, tapi nggak ada kontaknya. Oh, mana datanya dong? Kau belum pernah bicara. Iya. Udahlah. Oh, Esra Soro aman. nggak bakalan bicara Gini. sama. Nggak, gini aja. Kau panggil. Masa Tuhan kau ulang tahun. Sebentar. Udah nggak usah. Udah. Kau bawa datamu saja, bawa datamu baru kita bicara ya. Kalau nggak bawa data percuma. Kalian tuh hanya Enggak. Saya malas sih bawa kita Kita nggak akidah Islam. Kita lagi nggak ngomongin Yesus yang dilahirkan Tuhan apa nggak. Kita lagi ngomongin tanggal 25 Desembernya Oon. Ya, itu kan Sama- maksudnya tanggal lahir ya. sama Kenapa akidah. dilahirkan gitu? Akidah sama kita lagi ngomongin kok ada perempuan yang lahir di bawah pohon korma, nggak malu diliatin orang. Lah, lebih malu lagi kenapa Tuhan dilahirkan? Karena masih bentuk bantuan manusia berarti. Iya, mana ada Tuhan Ada yang otaknya yang botol. terus Kalau lu akidah Ya Kenapa Tuhan kok dilahirkan? Itu aja. Akidah. Sekarang saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Nggak usah tanya-tanya itu dulu, jawab dulu. Kenapa Ya, Tuhan ya, dilahirkan? Ya udah, kamu kan bertanya, saya bertanya balik sama kamu ya. Ya udah, kenapa Tuhan Boleh itu dong. dilahirkan? Kalau memang Tuhan itu maha Di kuasa mana? kan bisa jatuh dari bumi. Emangnya Sehingga buku wanita rahim wanita coba. emangnya ada buku jatuh dari langit itu dongeng Pak. Kalau butuh buku jatuh dari langit bohong. Ya. Kenapa? Kan Tuhan itu kan maha kudus. Tolong satu-satu Kenapa dia, ngomong. kenapa dia singgah kepada manusia yang berdosa? Sebentar. Itu kan pandangan kamu. Lah, kalau pandangan sekarang kami gini. orang Kristen beda dari kamu. Manusia Sekarang itu saya berdosa tanya enggak? kamu dulu. Sekarang Manusia saya tanya itu kamu jatuh dalam dulu. dosa enggak? Ketika Saya Adam tanya jatuh kamu dari dulu. Saya diusir tanya dari kamu, tanah kamu Eden. bukan keturunan Adam. Akidah Saya kamu tanya bukan kamu dulu keturunan Adam, sekarang. kamu keturunan sampah. Masalahnya yang aja. bikin Adam berdosa Tunggu, itu gini. siapa? Tunggu, Gini, teman-teman. Maria itu keturunan Adam atau tidak? Tunggu, saya tanya kamu dulu Saya sekarang. jawab dulu. Bentar. Ya. Itu yang bikin Adam berdosa kan Allah kamu.
Lah. Ya. Ya kan? Kan gitu sekarang gini, nggak usah banyak-banyak tanya. Inilah kalau kerja terguncang nih sama Anu terguncang sama saya terguncang. Yang bikin Adam berdosa itu kan Allah SWT. Kenapa Tuhan dilahirkan sama manusia Satu-satu, berdosa? Pak. Satu-satu biar sang penggugat sama akidah dulu, Pak. Biar... Pak Bombom boleh hatuha aja nggak? Pak Bombom boleh hatuha aja Ya, nggak? hatu aja turunin yang lain, Pak. Biar dia satu ini sama si penggugat aja dulu sendiri. Silakan Pak penggugatnya. Yang lain turunin aja dulu, Pak. Saya bilang tadi turun sama manusia berdosa. Nah, yang sekarang bikin manusia gini, berdosa siapa? Gak usah bertanya yang bikin balik. manusia berdosa Kenapa siapa? itu Tuhan dilahirkan sama yang manusia bikin berdosa? berdosa siapa? Yang bikin manusia Ya, menurut berdosa kamu, siapa? ya Adam Boy, apa yang bikin diusir manusia dari berdosa siapa? Dari Taman Eden itu siapa? Siapa yang ngusir Allah Adam dari Taman Eden? Lah, kok nanya sih? Lah, sekarang gini, saya bertanya balik sama kamu, Adam itu terusir dari Taman Eden itu karena siapa? Karena Allah kamu menakdirkan dia berdosa. Gak usah bawa-bawa Allah saya, bawa ayat kitabmu. Siapa yang ngusir Adam dari Taman Eden? Yang bikin Adam berdosa kan dia sendiri, si ular. Yang ngusir siapa? Yang ngusir siapa? Allah yang bikin. Ya, yang ngusir Adam dari Taman Eden siapa? Kutanya sama kamu. Yang ngusir dari Taman Eden itu kan Tuhan. Yang bikin dia berdosa kan iblis. Berarti yang menyesatkan siapa? Akidah. Berarti yang mengusir dari Adam itu adalah kalian. Akidah, baik diskusi saya kasih turun ya. Akidah. Sama saya aja. Kamu mau bawa Jawab dulu sama saya, kenapa Tuhan dilahirkan sama manusia berdosa? Saya jawab, Pak. Saya jawab. Nanti saya tanya kamu nggak usah jawab lagi. Habis saya tanya balik ya. Saya jawab, saya tanya balik ya. Ya. Kamu bertanya kenapa Tuhan dilahirkan oleh manusia yang berdosa, oke? Sudah? Saya jawab. Elohim Maha Kuasa, dia berhak memilih siapa saja. Satu. Yang kedua saya tanya kamu sekarang. Buktikan ya, gitu aja jawabnya. Aduh. Sekarang saya tanya kamu. Tuhan itu Maha Kudus. Tuhan itu Maha Kudus. Gak akan mungkin Tuhan Maha Kudus dilahirkan sama manusia berdosa. Lu diam. Sudah saya tanya kamu. Sudah dijawab. 15. Sekarang kamu mau puas gak puas terserah. Sekarang saya tanya kamu. Semua anak TK pun bisa menjawab kayak begituan. Udah, saya tanya kamu sekarang. Udah dijawab kejadian 3:15 sudah. Nah, saya tanya kamu. Pokoknya kalian nggak bisa mampu menjawab pertanyaan saya. Buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya. Nabi Muhammad itu disunat. Buktikan. Buktikan Nabi Muhammad disunat. Buktikan. Ya malah lari ke sunat. Mau tema ini, tadi udah tema 25 Desember, kok lari-lari ke sunat sih? Gak mampu menjawab pertanyaan saya. Lu kan nanya bebas, saya nanya bebas. Akidah Islam yang lawan. Jawab pakai data. Jawab pakai data. Udah kenapa sekarang gini, Tuhan itu Maha Kudus, kenapa dilahirkan sama wanita berdosa? Kamu nggak boleh. Kan Maria itu kan keturunan Adam. Tunjukin Maria berdosa. Tunjukin dalilnya Maria berdosa, woi. Tidak berdosa, tunjukkan. Tunjukkan. Di mana Maria berdosa? Manusia itu berdosa enggak? Tunjuk yang tunjukkan mana dalil menurut keyakinan kalian, ya menurut keyakinan kalian, Yesus itu manusia suci, yang lainnya dosa semua. Berarti sudah. Dol. Tadi kau sendiri bilang Tuhan itu kudus. Sekarang Tuhan masuk di dalam Maria. Maria mengandung Yesus. Jelas kalau namanya Tuhan kudus, dia masuk dalam Bunda Maria, Maria jadi kudus. Kau paham nggak? Lah nggak bisa gitu lah, kok begitu? Karena kau otakmu kadrun. Kau turun. Sekarang gini. Kurang ajar dia. Selesai. Turunin aja Pak. Nggak bisa diskusi, turunin. Ini mau bikin kacau, mau bikin ribut. Saya udah ajak berdiskusi baik-baik, nggak bisa ya. Turunin aja. Turunin aja. Jadi suruh buktiin ayat aja Muhammad nggak bisa buktiin. Minta maaf ya. Dia tadi bilang dia udah termakan mulutnya ya. Saya tunggu itu. Dia bilang mengatakan bahwa Tuhan itu kudus. Sekarang Tuhan masuk di dalam Bunda Maria, ya, di kandungannya. Berarti otomatis kudus. Ini otakmu di mana akidah? Kau turun aja. Kau usah kejar, aduh, dodol ya. Maaf ya, Anda orang botol aja. percuma, Pak. Nggak perlu dipakai di sini. Orang botol percuma.
akidah menurut surah Maryam 19 ya, Maryam itu suci. Lu bilang Maryam apa? Berdosa. Halo? Percuma, Al-Quran lu Pak. buang. Percuma, Pak. Udah kita bicara yang lain aja. Yang memberkati aja. Jadi, mana ibu tadi nih? Saya penasaran sama ibunya tadi nih. Mama Putri. Shalom, Mama Putri.